Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang analisis pastel dalam dunia bisnis. Pak, sudah ada yang tahu apa itu analisis pastel? Saya Pak, PASTEL merupakan singkatan dari P political, E economic, S sosial, T technological, dan E environmental, dan L legal. Ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Ya, bagus Andi. Tepat sekali. Pastel membantu kita memahami bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi strategi dan operasi bisnis. Budi, bisakah kamu memberikan contoh faktor politik yang bisa mempengaruhi bisnis? Saya Pak, faktor politik bisa berupa kebijakan pemerintah, regulasi perdagangan, stabilitas politik, dan kebijakan pajak. Benar Budi, kebijakan pemerintah dapat sekali mempengaruhi regulasi dan kebijakan bisnis. Citra, bagaimana faktor ekonomi? Apa yang perlu kita perhatikan? Faktor ekonomi meliputi kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tepat sekali Citra. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi daya beli konsumen dan kinerja bisnis. Linda, bagaimana dengan faktor sosial? Baik Pak, faktor sosial mencakup perubahan demografi, gaya hidup, budaya, dan preferensi konsumen. Ya, betul sekali Dinda. Perubahan dalam masyarakat bisa mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Eko, faktor teknologi bagaimana? Baik Pak, faktor teknologi mencakup inovasi teknologi, otomatisasi, riset dan pengembangan, serta adopsi teknologi baru. Ya Eko, teknologi bisa memberikan keunggulan kompetitif atau malah menjadi ancaman bagi bisnis yang tidak mampu beradaptasi. Sedangkan faktor hukum mencakup regulasi yang tidak mampu beradaptasi. Mari kita lanjutkan dengan faktor lingkungan dan hukum. Faktor lingkungan mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, kebijakan lingkungan, dan kesadaran ekologis. Sedangkan faktor hukum mencakup regulasi, undang-undang, dan kepatuhan hukum yang harus dipenuhi oleh bisnis. Baik, kita diskusi ya. Baik Pak. Baik, pertanyaan nomor 1, apa itu analisis pastel dan mengapa penting untuk memahami? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Analisis PASTEL adalah alat manajemen strategi yang digunakan untuk memahami lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis. PASTEL adalah akronim dari 6 faktor utama: politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Oke, bagus. Selanjutnya, bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasi bisnis? Saya Pak, untuk nomor 2 yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasi bisnis melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui regulasi dan hukum, yaitu pembatasan atau izin khusus yang harus dipatuhi oleh bisnis. Dan yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu pajak atau subsidi yang mempengaruhi biaya dan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu perdagangan internasional, yaitu berkaitan dengan tarif dan kuota yang mempengaruhi ekspor dan impor sebuah produk atau jasa. Terus yang keempat ada kebijakan tenaga kerja, yaitu upah minimum, hak pekerja, aturan kerja yang mempengaruhi biaya tenaga kerja dan biaya operasional. Jelaskan bagaimana kondisi ekonomi dan makro dapat mempengaruhi strategi bisnis. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi strategi bisnis. Nah, kondisi ini seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional perusahaan. Misalnya, inflasi tinggi ini dapat meningkatkan biaya bahan baku dan operasional. Nah, sehingga perusahaan ini mungkin menaikkan harga produk. Selanjutnya yaitu suku bunga tinggi. Nah, dapat meningkatkan biaya pinjaman, mempengaruhi investasi bisnis dan pengeluaran modal. Kemudian pengangguran tinggi bisa mengurangi daya beli konsumen sehingga permintaan produk atau jasa menurun. Bagus sekali. Berikan contoh bagaimana perubahan demografi dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa.
Baik, berikutnya yaitu contoh perubahan demografi dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Yang mana perubahan demografi yaitu seperti usia, gender, pendapatan, dan pendidikan dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Misalnya, populasi yang menua, meningkatkan permintaan untuk produk kesehatan dan perawatan lansia. Yang kedua, peningkatan pendapatan, yaitu meningkatkan permintaan untuk produk mewah dan hiburan. Yang ketiga yaitu urbanisasi, yang mana meningkatkan permintaan untuk perumahan, transportasi, dan layanan perkotaan. Oke, tepat sekali. Selanjutnya, bagaimana inovasi teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif untuk bisnis? Inovasi teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional, otomatisasi, dan teknologi informasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas produk dan layanan baru. Inovasi mengungkapkan pengembangan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Adapun peningkatan pengalaman pelanggan, teknologi seperti AI dan Big Data dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi pelanggan dan memungkinkan personalisasi layanan. Ya, tepat sekali. Oke, selanjutnya, apa dampak dari perubahan kebijakan lingkungan terhadap industri tertentu? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak dari perubahan kebijakan lingkungan terhadap industri tertentu, yaitu perubahan kebijakan lingkungan seperti regulasi emisi, standar energi, dan pengelolaan limbah dapat berdampak signifikan pada industri. Misalnya industri otomotif harus beradaptasi dengan standar emisi yang lebih ketat dengan mengembangkan kendaraan listrik. Yang kedua ada industri manufaktur, mungkin perlu berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk memenuhi regulasi. Yang ketiga ada industri energi, yaitu perusahaan energi fosil mungkin menghadapi tekanan untuk beralih ke sumber energi terbarukan. Ya, betul. Selanjutnya, mengapa penting bagi bisnis untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku? Untuk pertanyaan selanjutnya, bisnis ini perlu mematuhi regulasi hukum karena untuk menghindari sanksi hukum. Nah, pelanggaran hukum dapat mengakibatkan denda, penutupan bisnis, atau tindakan hukum lainnya. Untuk reputasi bisnis, kepatuhan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor. Kemudian untuk keberlanjutan jangka panjang, mematuhi regulasi membantu bisnis beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, yang penting untuk berkelanjutan jangka panjang. Selanjutnya, diskusikan faktor sosial budaya saat ini yang mempengaruhi industri yang ada nanti. Berikut yaitu bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Yang mana faktor sosial budaya ini seperti nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi cara perusahaan memasarkan produk mereka. Misalnya, yang pertama nilai budaya, yang mana produk harus sesuai dengan nilai dan kepercayaan lokal. Yang kedua, bahasa dan komunikasi. Di sini pesan pemasaran harus disesuaikan dengan bahasa dan cara komunikasi yang diterima masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu preferensi konsumen, yaitu perusahaan harus memahami preferensi konsumen yang didasarkan pada kebiasaan dan gaya hidup lokal. Diskusikan bagaimana tren teknologi saat ini mempengaruhi industri yang Anda minati. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu diskusikan bagaimana tren teknologi saat ini mempengaruhi industri yang Anda minati. Tren teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain, dan 5G mempengaruhi berbagai industri dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam industri kesehatan, yaitu layanan kesehatan mulai memasuki masa konsultasi online. Untuk AI dan machine learning ini membantu dalam diagnosis penyakit dan personalisasi perawatan. Seterusnya yaitu ada wearable teknologi, yaitu memantau kesehatan secara real time dan mendorong pencegahan penyakit. Ya, tepat sekali. Apa saja tantangan utama yang dihadapi bisnis dalam menyesuaikan diri dengan faktor
dengan perubahan faktor eksternal. Berikutnya pertanyaan berikut yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi bisnis dalam menyesuaikan diri dengan perubahan faktor eksternal. Nah, di sini ada beberapa tantangan utama yaitu meliputi adaptasi teknologi, kepatuhan regulasi, perubahan pasar, globalisasi, dan ketidakpastian politik dan ekonomi. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, dengan diskusi yang telah kalian lakukan, saya harap dengan pertanyaan-pertanyaan ini para mahasiswa dapat memahami bagaimana analisis Pestel dapat digunakan untuk mengevaluasi lingkungan dan merumuskan strategi yang tepat.